seorang presiden cukup menyampaikan jukcan. Setelah dia menyampaikan jukcan, bagaimana dia mengontrol? Ya, cuman ya dimaklumilah, karena Pak Jokowi kan bukan lahir dari militer, ya. Harusnya dia bagaimana mengendalikan perintahnya. Hati-hati, ya kepala daerah begini-begini, perintahkan sama mereka dalam waktu 6 bulan. Semua perintah saya harus dilaksanakan. Itu namanya petunjuk perencanaan. Kalau di militer begitu, laporkan hasilnya. Kalau Kapolda dibilang hati-hati, hati-hati dia. Di dalam para mereka itu ya saya beritahu pejabat-pejabat itu. Dia nunggu waktu kok. Sebentar lagi Anda lengser kok. Coba. Dalam waktu 6 bulan dia tidak mampu melaksanakan perintah, tidak mampu melaksanakan petunjuk perencanaan dari seorang presiden, pecat. Itu jawabannya. Inilah namanya kepemimpinan. Karena berapa kali saya menyampaikan, ya, saya terangkan berkali-kali, kepemimpinan itu karakter dan kompetensi. Punya karakter, nggak punya kompetensi, ya, mudah dibohongi orang. Punya kompetensi, nggak punya karakter, jadi bandit. Ya, saya beritahu, jadi bangsat di negara ini. Jadi harus kedua-duanya. Tapi dia harus situasi. Saya bicara ya, apa sih yang ada di situasi ini? Apa yang ada di situasi ini? Untuk mengisi paragraf ini, ya, apa yang harus kita jabarkan di tugas pokok? Bagaimana konsep manuver di pelaksanaan ini? Bagaimana pentahapan? Lah ini pembakaran gereja, penutupan gereja, sudah berapa lama berlangsung? Sejak reformasi. Ya, bagaimana itu rumah-rumah ibadah? Kok nggak boleh orang beribadah? Di mana perintah itu? Ya, reformasi ini gagal. Selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia, itulah tugas kita. Bukan selamatkan agamanya masing-masing. Ya. Nah ini. Sambil kita menunggu Bapak Junius Tobing untuk mempresentasikan mengenai konflik ini. Teman-teman semua ya, saya laporkan dulu perkembangan penanganan kasus Lampung. Saya tadi baru rapat dengan yang namanya ada Presidium Masyarakat Menggugat Presidium Rakyat Menggugat PRM. Nah, mereka akan menggugat itu SKB 2 Menteri ke Mahkamah Agung, tetapi tuntutan mereka adalah pada batas revisi, ya, revisi. Mereka bergabung dengan yang namanya Abu Janda, juga Pendeta Gilbert Lumendong, ya, masuk di dalam untuk mendukung gerakan mereka itu. Tetapi benderanya adalah bendera Presidium Rakyat Menggugat itu. Jadi saya bilang kalau memang begitu ya sah-sah aja, ya. Sah-sah aja kalau mereka menggugat ke Mahkamah Agung SKB 2 Menteri dengan target revisi beberapa pasal-pasal. Kalau kami Galarua, saya bilang tidak menuntut revisi, cabut itu platform atau bottom line daripada apa namanya Galarua. Silakan aja secara moral kita setuju dan mendukung, tetapi dalam hal gerakan kami lebih tajam lagi menuntutnya, karena supaya hal-hal yang begini tidak terulang di seluruh Indonesia. Itu tadi ya perkembangan terakhir mengenai SKB 2 Menteri yang rapat tadi saya itu mulai jam 4 sampai jam setengah 7 ya, jam 18.30 di Jakarta ya. Ya, itu informasi awal tentang bagaimana pembubaran paksa ibadah di GKG di Lampung. Dan juga saya katakan kenapa kita mencabut, karena itu melanggar konstitusi. Karena di dalam SKB 2 Menteri terang-terangan di situ pemerintah melibatkan diri soal urusan agama. Ya, kami tidak hanya sebatas revisi, tapi meminta itu dibatalkan. Ya. Oke, itu ini Pak Tobing sudah masuk, ya, kita ikuti bersama teman-teman. Silakan Pak Tobing, suaranya belum muncul Indonesia Raya.
Masuk nggak? Belum keluar suaranya, belum. Apa? Belum keluar suara videonya Indonesia Kenapa Raya. kok nggak bisa keluar ya? Ya dari di Ya, sononya mungkin. Dari mana? Di sini udah bener kok. Ya tapi benar di sana, di sini suara belum keluar. Aduh, coba kalau ini bisa dengar nggak? Kalau ini juga Bisa lihat enggak. Hah? Kalau ini bisa dibaca, ini kalau ini bisa Udah. dibaca ini. Nah. Oke lah, lagu Indonesia Oke, Raya-nya. lanjut aja lah. Ya, Indonesia Udah. Rayanya nantilah. Silakan Oke. Pak Tobing. Ya, silakan. Ini lanjutan konflik paradigma dan terminologi, ya. Saya dengar dari kemarin itu hari Rabu, kemarin itu 2 kali kalau nggak salah, Selasa sama Rabu memang saya nggak masuk, tapi saya monitor ribut semua masalah konstitusi, ya kan? Ya memang hampir sebagian bangsa Indonesia ini, apalagi hampir semua ya, saya katakan hampir semua, bukan berarti tidak ada, tidak mengerti apa makna dan substansi di amanat konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu makanya karena tidak paham, ya, karena tidak paham itu makanya semua amburadul, program kerja, kebijakan, strategi, program aksi dan sebagainya amburadul. Nah, kemarin banyak komentar saya lihat menyalahkan Jokowi, ya, menyalahkan. Sebenarnya apakah presiden itu menjadi tukang pangkas sampai semua yang kecil-kecil dia urus? Nah, untuk apa ada menteri? Untuk apa ada panglima? Untuk apa ada Kapolri? Ya, tapi saya mencoba ya, harusnya di istana sana itu punya pakar-pakar lah ya. Di sana ada tentara, ya, ada mantan-mantan tentara, mantan-mantan Polri, ya mereka harusnya tahu yang diajarkan di akademi militer, di Akpol itu gitu loh ya. Tapi saya coba malam ini. Ya kalau kita lihat judulnya, hari ini masih konflik paradigma, karena konflik paradigma dan terminologi ini nggak ada henti-hentinya nih saya lihat. Ya. Nah di sini saya konfliknya paradigma terminologi yang ada di amanat konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemarin saya dengar itu Pak Gajah Mada bilang, apa dia bilang Pak Gajah Mada? Bahwa konstitusi itu ada loft, ada bocornya. Nah, sekarang saya mau mengatakan gini, jadi ini amanat konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu state actor. State actor itu apa artinya? Negara. Itu amanatnya, landasan konstitusional kita satu-satunya. Itulah di dalamnya terdapat the rule of law. Kemarin kalau nggak salah nanti kita tayangkan ya, nggak ada hukum di sana. Kenapa nggak ada hukum? Itu sumber hukum tertinggi kok. Kalau itu the rule of law-nya, makanya the rule by law. Kita berdasarkan itu. Nah, PS kesepakatan. Kesepakatan itu dari siapa? Non-state actor ya. Non-state actor. Pada umumnya, mereka itu menggunakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Oh, jauh di bawah amanat konstitusi. Justru ya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu harus mengikuti apa sumber hukum dan tidak boleh bertentangan, apalagi membawahi, kan begitu. Tetapi kesepakatan itu sekarang banyak yang disebutkan apa? Non-state actor. Kalau kita mengatakannya apa? Lembaga swadaya masyarakat Indonesia. Tapi kalau di luar negeri disebut NGO. Ya. Nah, yang muncul karena kesepakatan-kesepakatan itu merasa mereka jadi the ruler. Iya, benar. The law of the ruler. And the law by the ruler. Makanya saya bilang, siapapun yang bertentangan dengan konstitusi, apalagi anti konstitusi, mau menggunakan kitab suci apapun, itu pengkhianat di negara ini. Kitab suci boleh, tapi bukan konstitusi diobok-obok sama kitab suci. Karena kita ini negara kesatuan Republik Indonesia. Kitab suci mana bisa mempersatukan? Saya mau tanya, nggak bisa. Ya, kalau urusan dengan Tuhannya masing-masing silahkan, nggak ada masalah. Tapi sekarang the rule of law itu ya harusnya the rule by law. Law itu ada di konstitusi. Siapa bilang tidak ada? Makanya kita kupas nanti. Ya, kesepakatan. Makanya Pak Jokowi bilang jangan konstitusi kalah dengan kesepakatan. Itu udah benar. Nah, ini tren isu strategis menghadapi pemilu 2024 ini tidak akan berhenti kita ngomong
sampai nanti pemilu. Ya, saya punya harapan, punya keyakinan, saya masih tetap sehat dan masih semangat ya. Karena kalau nggak sampai 2024 ini negara ini kacau semua nanti, ya kan? Nah, saya kan sudah berkali-kali mengatakan bahwa pemahaman paradigma kepemimpinan Situpa itu militer memang. Ini yang mengikuti ini banyak militer loh. Malam ini banyak militer. Semua saya kirimin tadi. Ya, kita militer. Sebenarnya polisi juga udah pernah menerima pelajaran ini. Situasi. Ya, kita bilang Situpa. Itu apa sih situasi? Saya ulangi ini berkali-kali ya, karena pelajaran ini tidak mungkin diterima dalam hitungan menit. Ya, TNI aja sampai Seskogap, bayangkan berapa tahun. Itu masih tetap Situpa gitu loh ya. Tetapi bukan ini tidak dipakai di negara lain. Justru dari negara lain kita adopsi ini. Dan bukan hanya untuk militer, negarawan juga. Karena ini bisa diaplikasikan. Dan ini ratusan tahun baru diketemukan ini. Ya, tanya aja yang merumuskan ini. Ini paradigma kepemimpinan Situpa. Nanti kita lihat. Nah, kita sekarang baru bicara di situasi. Ya, ini saya ulangi lagi ya. Nanti karena nggak paham konstitusi itu loh. Kemudian ada tugas pokok. Ya, ada nggak tugas pokok di amanat pembukaan? Ada. Cuman bagaimana melaksanakan tugas pokok? Eksekusinya bagaimana mengeksekusinya? Kemudian ada dukungan administrasi. Administrasi apa? Legalitasnya seperti apa? Dukungan logistiknya seperti apa? Ya, Galarua, kalau hanya ngomong-ngomong doang, saya beritahu ya. Kalau Anda nggak ngerti ini, tidak ada output dan outcome dari Galarua. Kita buktikan. Tapi harus paham dulu ini. Ya, dukungan logistik seperti apa? Bicara logistik banyak sekali. Ya, bicara administrasi ini legalitasnya apa? Ya, kalau legalitas negara sudah jelas. Amanat pembukaan itu tidak boleh dirubah. Ya. Nah, jangan ikut siapa si Michael Bloomberg itu kemarin. Saya tadi buka naskah-naskah dia, ternyata berbeda yang disampaikan kemarin sama dengan yang ada di situ. Ya, nah ini harus dipahami dulu ya. Ya, saya nggak bisa menjelaskan ini dalam 1 menit karena waktu saya juga terbatas. Nah, walaupun ada tugas pokok, ya, ada execution pelaksanaan ini. Kalau bahasa Inggrisnya ini situation. Kalau tugas pokok itu mission. Nah, pelaksanaan mission ini diapakan? Kemudian perlu dukungan logistik, perlu dukungan administrasi. Tapi yang terakhir komando. Nih, komando, kendali, komunikasi, koordinasi, kemudian informasi, intelijen. Seorang presiden cukup menyampaikan jukcan. Setelah dia menyampaikan jukcan, bagaimana dia mengontrol? Ya, cuman ya dimaklumilah. Karena Pak Jokowi kan bukan lahir dari militer. Ya, harusnya dia bagaimana mengendalikan perintahnya. Hati-hati. Ya, kepala daerah begini-begini. Perintahkan sama mereka dalam waktu 6 bulan. Semua perintah saya harus dilaksanakan. Itu namanya petunjuk perencanaan. Kalau di militer begitu. Laporkan hasilnya. Kalau Kapolda dibilang hati-hati, hati-hati dia. Di dalam para mereka itu ya saya beritahu pejabat-pejabat itu. Dia nunggu waktu kok. Sebentar lagi Anda lengser kok. Coba. Dalam waktu 6 bulan dia tidak mampu melaksanakan perintah, tidak mampu melaksanakan petunjuk perencanaan dari seorang presiden, pecat. Itu jawabannya. Ganti. Jangan bilang sudah hati-hati, ini apa segala macam. Masih juga nggak dijabarkan. Tapi nanti kita lihat. Nah, tugas pokok yang di Undang-Undang Dasar, di amanat pembukaan itu masih mission, tugas pokok. Belum dijabarkan menjadi tugas-tugas. Ya, nanti kita lihat. Nah, situasi ini harusnya analisa dari masing-masing aparat intelijen. Mulai dari Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis, Badan Intelijen yang masing-masing ada di kementerian, ya, Badan Intelijen yang ada di Kodam, di Polri dan sebagainya, di Kapolda dan sebagainya, sampai ke tingkat apa? Sampai ke tingkat dan Ramil. Ini berlaku dari mulai Panglima TNI sampai ke bawah. Ya.
Kalau tadi Presiden ngomong di depan Polri, harusnya Polri tahu kalau dia alat negara. Halo? Ya, kalau dia alat negara atau alat pemerintahan. Jadi dia harus paham ini. Nanti kita jabarkan satu-satu ya. Inilah namanya kepemimpinan. Karena berapa kali saya menyampaikan ya, saya terangkan berkali-kali, kepemimpinan itu karakter dan kompetensi. Punya karakter, nggak punya kompetensi. Ya, mudah dibohongi orang. Punya kompetensi, nggak punya karakter, jadi bandit. Ya, saya beritahu, jadi bangsat di negara ini. Jadi harus kedua-duanya. Tapi dia harus situasi. Saya bicara ya, apa sih yang ada di situasi ini? Apa yang ada di situasi ini? Untuk mengisi paragraf ini, ya, apa yang harus kita jabarkan di tugas pokok? Bagaimana konsep manuver di pelaksanaan ini? Bagaimana pentahapan? Lah ini pembakaran gereja, penutupan gereja, sudah berapa lama berlangsung? Sejak reformasi. Ya, bagaimana itu rumah-rumah ibadah? Kok nggak boleh orang beribadah? Di mana perintah itu? Petunjuk perencanaan, petunjuk terus, instruksi terus. Tapi nggak ada command and controlnya. Ya, nggak ada command and controlnya. Dan tidak tegas katanya. Bagaimana mau tegas? Ya, harus masuk ke lembah tidar sana. Dididik di sana. Ya, candra di muka. Baru tahu ini si Tupak ini. Ya. Jadi saya nanti silakan tanya ya. Silakan tanya apapun saya jawab. Nah ini coba. Apa situasi itu? Menjawab apa? Perkembangan situasi terkini. Ya, situasi terkini. Kenapa? Sekarang pertanyaannya. Kenapa tidak boleh membangun rumah ibadah yang bukan apa? Rumah ibadah non-muslim. Mengapa? Situasinya ini harus diwaspadai terus. Nah, di situasi ini biasanya diuraikan apa? Ancaman. Ancaman itu apa? Threat. Ya, tapi sebelum menjadi ancaman itu ada adversary, bahasa Inggrisnya ya. Adversary apa? Tindakan bermusuhan. Dari mana tahu kita ancaman? Karena ada tindakan bermusuhan. Namanya adversary. Nah, di bawah itu nanti bisa kita analisa. Ini lawan atau musuh? Ini lawan atau musuh? Ya. Kalau musuh biasanya datang dari luar. Kalau lawan biasanya datang dari dalam. Tapi saya beritahu sejak reformasi, ya, operasi keamanan dalam negeri itu dihapus menjadi tugasnya TNI. Beginilah keamanan dalam negeri kita, kacau balau terus. Ya. Nah, ini harus jelas dulu situasi ini. Ini tugasnya siapa? Ya tugas aparat intelijen. Tugas aparat intelijen juga sekaligus membahas kekuatan kita dan kekuatan lawan. Kemudian apa kendala, apa hambatan. Kalau kendala itu masih bisa diupayakan, tapi kalau hambatan tidak bisa. Siapa kita bisa menghadapi hambatan? Emangnya jalan tol, bebas hambatan? Ya ingat, kalau hambatan berarti kita minta bantuan. Ya saya kasih contoh dulu ya. Masalah COVID, kita nggak mampu bikin vaksin. Terpaksa kita minta bantuan, karena udah hambatan, bukan kendala lagi. Nah kalau kendala itu ada upaya, tapi hambatan itu ada apa? Kita harus minta bantuan. Contoh, kemarin ribut SKB 2 Menteri, itu kendala atau hambatan? Nah itu, hati-hati, itu kesepakatan loh ya. Itu bertentangan nggak dengan konstitusi? Siapa bilang nggak bertentangan? Nanti kita buktikan, diskusikanlah yuk. Ya, terus tugas pokok, tugas ini harus mengandung siapa, apa, bila mana, di mana, dan mengapa. Siapa yang bertanggung jawab? Masalah pendirian rumah ibadah. Siapa yang mengamankan? Apa pengamanan? Jangan-jangan nggak ngerti pengamanan. Ini baru-baru ini muncul lagi kasus pelumpang itu. Lihat, itu kalau pemimpin tahu si Tupak, dia ngerti. Karena nanti kita kupas ya pelan-pelan. Mengapanya kita kupas. Ya. Nah, pelaksanaannya bagaimananya, konsep manuvernya, konsep dukungannya, konsep bantuannya, dan instruksi koordinasi. Ya. Bukan instruksi dan koordinasi ya, instruksi koordinasi. Nanti ada bedanya. Terus logistik, ini apa, administrasi apa yang diperlukan? Ya, logistik apa yang diperlukan? Nah, komando dan kendali, harus ada komando.
Kenapa komando ini paragraf 5 atau bab 5? Bukan berarti dia yang tidak dipentingkan. Ketika tidak ada ini ya, komando dan kendali inilah yang memperbesar output dan outcome. Hasil dan manfaatnya itu tergantung kepada komando kendali. Kalau hanya omong-omong doang, semua bisa. Ya, semua bisa. Ya, bukan menata kata ya. Ini harus diimplementasikan. Kualitas implementasi seorang pemimpin bisa dilihat bagaimana dia menjabarkan rencana tindakan menghadapi kontingensi. Ya, ini kalau 2024 kontingensi ya harus dibuat ini sekarang ini semua, bukan hanya TNI, bukan hanya Polri, semua. Untuk apa ada menteri? Ya saya tanya, untuk apa ada instansi lain itu? Jangan-jangan nanti terjadi kontingensi, cari air minum aja susah, cari beras susah, listrik aja pada mati. Udah disiapkan belum? Bullshit semua. Ya, saya agak keras juga di sini. Karena udah jengkel juga saya. Nah ini, di situasi itu ada peranggapan. Halo? Ya, apa itu peranggapan? Asumsi, tapi belum menjadi fakta. Ya, asumsi, tapi belum menjadi fakta. Contoh kemarin. Peranggapan bahwa pemilu diundur. Ya, ditunda. Itu baru peranggapan, belum jadi fakta. Masa kepala pengadilan Jakarta Pusat bisa menentukan negara ini? Yang gila apa itu? Sekarang dicari-cari dia. Mulai bela diri. Lihat itu. Hati-hati, ada aksi, ada reaksi loh. Ya, ini apa tugas pokok? Ya, terus semua segala macam. Ini sudah saya kasih tahu. Ya, nanti kita masuk kepada bagiannya. Permasalahan di negara ini, ya, saya coba tadi menjadi suatu pengantar. Mengapa tema ini sangat penting didiskusikan, dibahas? Karena realita kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, beribadah jadi masalah. Kenapa? Masih ada para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan, para pemangku kepentingan belum memiliki pemahaman yang sama tentang makna dan substansi yang ada di amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang 45. Apa maknanya? Yang paling tinggi adalah amanat itu merupakan apa? Sebuah grand design yang berisi perintah yang harus diwujudkan. Janji kemerdekaan, ya, janji para pemimpin elit. Janji ada di sana, ya, supaya mereka tugas ini yang memberitahu ini malah ahli hukum tata negara ya, walaupun beliau sudah almarhum. Kalau coba dia nggak almarhum, saya pengen sekali dia diundang sini bicara. Siapa aja para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan. Mari kita bahas ini. Ya, reformasi ini gagal. Selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia, itulah tugas kita. Bukan selamatkan agamanya masing-masing. Ya. Nah ini. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.